Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana, NPM 1811100086. Saya di sini akan menjelaskan materi beserta bahan ajarnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan pembelajaran matematika, yaitu materinya adalah bangun ruang. Contoh bangun ruang salah satunya yaitu tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran diidentik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi dua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Akan menjelaskan mata pelajaran yaitu IPA. Materinya mengenal jenis-jenis daun. Jenis daun pertama yaitu daun menjari. Bentuk daun dengan satu tulang daun yang cukup besar dan berbentuk seperti jari-jari tangan manusia. Contohnya itu seperti daun singkong. Seperti ini. Ini adalah jenis daun menjari. Yang ketiga, jenis daun melengkung. Daun dengan tulang daun berbentuk seperti garis-garis melengkung. Contohnya itu seperti daun sirih. Seperti ini jenis daun melengkung. Contohnya, daun sejajar. Tulang daun berjumlah lebih dari 1. Semua tulang tersebut tersusun sejajar dengan satu dengan yang lainnya. Contohnya itu seperti daun serai ini. Ini model daun sejajar. Yang keempat, jenis daun menyirip. Daun yang mempunyai struktur tulang dan jenis menyirip seperti sirip-sirip ikan. Yang kedua, daunnya tersusun rapi mulai dari tangkai hingga ujung dari daun tersebut. Contohnya seperti daun jambu biji ini. Ini model daun yang menyirip. Seperti ini. Materi selanjutnya yaitu pelajaran agama Islam. Materinya mengenal huruf hijaiyah. Ini adalah huruf hijaiyah. Yang pertama itu ini alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zal, sin, shim, shad, dot, to, zo, ain, khin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Selanjutnya pelajaran bahasa Inggris, yaitu kita akan mengenal benda-benda di sekitar kita dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada jam tangan, yaitu watch smart. Yang kedua, selanjutnya ada spidol, dalam bahasa Inggrisnya marker. Selanjutnya juga ada kotek, dalam bahasa Inggrisnya card. Benda selanjutnya juga ada penggaris, dalam bahasa Inggrisnya ruler. Selanjutnya ada cangkir dalam bahasa Inggrisnya
cup. Dan ada banyak lagi benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu hanya benda-benda kecil saja yang bisa saya contohkan. Dan pelajaran terakhir yaitu bahasa Indonesia dengan bahan ajar kita menggunakan LKS. Materinya di sini mengidentifikasikan unsur cerita. Unsur cerita pendek yang meliputi tokoh, watak tokoh, latar, tema, amanat, serta alur. Yang pertama, tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengalami peristiwa dalam sebuah cerita. Berdasarkan besar kecilnya peran dalam cerita, tokoh dibedakan atas tokoh utama, tokoh pendamping, atau bawahan. Yang kedua, ada watak tokoh. Watak tokoh adalah sifat tokoh. Berdasarkan wataknya, kita mengenal tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendapat simpati dari pendengar atau pembaca. Adapun tokoh antagonis di sini yaitu tokoh yang melawan tokoh protagonis. Tokoh antagonisnya ini artinya yang memerankan peran jahat. Dan yang ketiga ada latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, suasana yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Latar juga bisa disebut setting. Latar yaitu latar tempat adalah keterangan tempat terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita tersebut. Latar waktu. Latar waktu adalah waktu terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Dan terakhir ada latar suasana adalah penjelasan tentang suasana pada saat suatu peristiwa dalam terjadi cerita. Tema dan amanat. Tema di sini artinya adalah gagasan pokok yang menjadi dasar cerita. Dan amanat adalah pesan atau pelajaran yang dapat diambil dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir itu ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang sambung menyambung dalam sebuah cerita berdasarkan logika sebab akibat. Ada 3 jenis macam alur dalam cerita. Yang pertama ada alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga alur campuran. Sekian itu saja yang bisa saya jelaskan dari mata pelajaran, dan setiap mata pelajarannya itu ada bahan ajar ataupun medianya. Jika ada salah ataupun kata-kata yang kurang mengenakan, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.